Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa sih itu COVID-19? Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru dengan gejala klinis seperti demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Kasus awal terjadi dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus ini menular dari droplet atau percikan batuk atau bersin. Hewan yang menjadi sumber penularan virus ini pun belum diketahui. Usia yang rentan tertular adalah lansia, biasanya menunjukkan gejala-gejala dalam 1-14 hari. Belum ada pengobatan khusus yang efektif. Sementara itu, cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan, yaitu yang pertama, tangan. Cuci lebih sering dengan menggunakan sabun, air mengalir, cuci minimal 20 detik, dan terakhir gunakan hand sanitizer. 2. Gunakan masker saat keluar rumah maupun saat berkendara. 3. Jaga jarak aman dan jangan lakukan kontak fisik dengan orang lain. 4. Jangan menyentuh wajah, terutama area hidung, mata, dan mulut. 5. Tingkatkan imun dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Jika kalian sakit, tetap di rumah ya. 6. Jika tidak ada kepentingan, stay at home dan lakukan hal-hal produktif. Nah, teman-teman, dari penjelasan COVID-19 di atas, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan kita di masa pandemi ini. Dalam Islam, kebersihan dan kesehatan merupakan dua aspek yang sangat diperhatikan. Buktinya, dengan adanya ajaran Islam tentang Thaharah. Apa sih itu Thaharah? Yuk kita bahas tuntas tentang Thaharah. Yang pertama, pengertian Thaharah. Pengertian Thaharah menurut bahasa merupakan bersuci, sedangkan menurut istilah, Thaharah merupakan kegiatan bersuci atau membersihkan diri dan pakaian, serta benda-benda lain dari hadas dan najis. Tentunya dengan cara-cara dan ketentuan dari syariat Islam. Yang kedua, pembagian Thaharah. Thaharah atau bersuci dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bersuci secara batiniah dan yang kedua bersuci secara lahiriah. Bersuci batiniah artinya membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bersuci secara lahiriah artinya membersihkan diri, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan sekitar dari hadas dan najis. Cara bersuci secara lahiriah atau thaharah badan itu terbagi menjadi beberapa bagian seperti berwudu, kemudian mandi wajib atau mandi junub, atau pengganti keduanya dengan cara bertayamum. Tentunya dengan cara masing-masing dan ketentuan yang telah ditetapkan. Baiklah, cara bersuci lahiriah atau thaharah badan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, mandi wajib atau mandi junub. Hal-hal yang mengharuskan mandi wajib atau mandi junub, yang pertama adalah keluarnya mani dengan syahwat. Yang kedua, bertemunya dua kemaluan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga, ketika berhentinya darah haid dan nifas. Dan yang keempat, ketika orang kafir masuk Islam. Yang kelima, ketika kematian. Yang kedua, berwudu. Kewajiban bersuci sebelum melakukan ibadah sholat itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Seirama dengan ayat di atas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat salah seorang dari kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, berwudu memiliki hikmah tertentu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang selanjutnya, macam-macam alat toharoh. Bertoharoh bisa menggunakan air, batu, tanah, kayu, dan benda-benda lain yang suci. Untuk bersuci, pastikan air yang kita gunakan adalah air yang mutlak. Air yang mutlak merupakan air yang suci dan mensucikan. Seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, salju, dan air embun. Dan jika kita tidak menemukan air, kita bisa bersuci dengan cara bertayamum atau bersuci dengan debu. Dan yang terakhir, cara bertoharoh menurut najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Dan cara membersihkannya dengan mempercikkan air ke bagian yang terkena air kencing tersebut. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang, seperti kotoran atau air kencing dan sebagainya. Cara membersihkannya dengan membasuh dan membersihkan dengan air sampai najis tersebut hilang rasa maupun baunya, serta warnanya. Yang ketiga, najis mughalazoh, yaitu materi yang kenajisannya telah ditetapkan dengan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan cara dibasuh atau dibersihkan dengan menggunakan air sebanyak 7 kali dan diselingi dengan tanah. Nah, itu tadi penjelasan dari toharoh atau bersuci dalam syariat Islam. Dengan demikian, menjaga kebersihan dan kesehatan menjadi pola hidup seorang muslim. Dengan kebiasaan hidup sehat dan bersih, maka akan menghindarkan kaum muslimin dari berbagai penyakit. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.